Warga Citraland Green Lake merasa tertipu oleh pihak pengembang. Bayangkan, setelah beberapa tahun tinggal di Green Lake Citraland Blok C 1617 dan CG 1011, Lidah Kulon Kecamatan Lakar Santri, tiba-tiba Februari kemarin muncul pengumuman bahwa akan dioperasionalkan lagi sutet bertegangan 500.000 volt di atas rumah mereka. Padahal, sewaktu melakukan pembelian unit, pihak marketing developer menginformasikan bahwa tower tidak aktif. Untuk itu, warga terdampak memohon bantuan Komisi C DPRD Surabaya untuk melakukan hearing terkait masalah tersebut. Kami kan sutet itu sebenarnya sudah ada, tower sudah ada ya. Cuman kan mereka mengatakan bahwa ini tidak aktif gitu loh. Semua dikatakan begitu sih, makanya kami beli di situ. Jaraknya berapa jauh Pak rumah sama sutet itu? Kalau jarak itu beda-beda ya, ada yang sekitar 15 meter, ada yang 14 meter, beda-beda sih. Jadi ada CG dan CM. Ya. Tapi yang paling dekat berapa meter? Sama Paling sutet dekat ya sekitar 14 meter. Kalau ketinggiannya tower berapa? Saya nggak terlalu paham. Berarti nanti lewat di atas nganu ya? Oh nggak lewat di atas sih. Jadi tetap di samping. Oh, di samping. Bukan di atas, tetap di samping. Ya pertama yaitu terkait kesehatan ya, masalah radiasi. Kemudian kasus terakhir yang di Palmerah itu malah membuat kami tambah khawatir gitu. Kan ada kasus terakhir Palmerah yang kabelnya putus terus rumah terbakar itu ya itu sih. Salah satunya itu yang menambah kekhawatiran kami. Pada dasarnya warga itu kecewa. Setengahnya dikibulin oleh estate. Nah, estate-nya apa? Termasuk besar ya, Citraland. Kemarin saya juga sudah nyampaikan ke Sambat, Surabaya, Pak Wali, ya Kak Ji. Nah, beliau sudah datang, terus PLN ditegur. Nah, terus berlanjut ke DPR. Punya tower tapi tidak ada, belum difungsikan. Belum difungsikan. Sudah ada pembangunan Pak? Ada bangunan itu alibi dari PLN ada tahun 1982. Terus pihak dari developer aku sono SKRK. Tapi tahunnya sudah artinya sudah lebih muda lagi. Itu kan 1982 PLN sudah bangun. Karena waktu itu tanahnya masih tanah petani. Iya kan? Kalau Pak Sukandar bilang itu PSU. Iya kan? Terus nah sekarang warga terkejut karena ada woro-woro mulai Februari bahwa PLN ada niatan mau bangun. Nah, tower yang existing, yang sekarang masih ada nggak fungsi, akan dirubuhkan, diganti yang lebih besar. Ini warga kecewa wadul ke Citraland aku ya podo korban. Iya orangnya, karena kita ini terus terang Pak, ingin hidup di perumahan yang sehat, bukan perumahan yang bermasalah kurang sehat. Iya kan? Nah ini kan anak cucu kita nanti panggoni kono radiasi. Karena waktu sosialisasi ketiga itu pakar dari UNER nyatakan berdampak. Memang jelas berdampak. Dan tidak bisa memungkinkan nggak ada dampak. Iya Pak besar. Kelurahan mana Pak? Kelurahannya Lidah Kulon. Ya. Kecamatan Lakar Santri. Iya. Perumahan Citraland Green Lake ya, daerah menganti sana. Artinya kalau masalah seperti itu yang bertanggung jawab sekiranya siapa ini Pak? Di pihak perumahan atau? Barekso itu perumahan Citraland. Iya, kayaknya ya. Nah, harapan kita ada suatu pergeseran. Memang ada kerjasama antara PLN dengan pihak estate seperti di Royal. Ini kan warga baru mengadu ke kita. Terkait persoalannya kita juga belum tahu pasti. Harapan kami ketika pengaduan nanti disertai dengan laporan-laporan itu akan kami pelajari dulu. Dalam hal mempelajari laporan itu, paskah lampiran-lampiran yang kita butuhkan untuk mendukung menguatkan posisi warga, maka akan kita gelar rapat dengar pendapat.
di dalam rapat dengan pendapat itu kami juga masih butuh tambahan dari lampiran-lampiran yang telah diberikan kepada kami nanti untuk melengkapi. Harapan kami dari masing-masing masyarakat yang saat ini merasa terdampak dengan adanya gangguan yang ada di sana, entah itu gangguan modelnya bagaimana, kami juga belum mendengarkan itu, hanya sebatas ada laporan masuk hari ini terkait dengan sutet. Tapi dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya sutet kan kami belum tahu. Nah, makanya sampai saat ini kami hanya bisa menerima laporan itu. Setelah menerima, tadi kami sarankan bahwa harapan masyarakat itu cara memperoleh rumah di sana itu, apakah itu pada saat perolehan dulu itu apakah ada lampiran-lampiran yang disosialisasikan kepada masyarakat sebelum masyarakat membeli, apakah ada set plan-nya, apakah ini sudah resmi set plan-nya didaftarkan di dalam pemerintahan Kota Surabaya, dalam hal ini di PRKPP. Kalau memang tidak terdaftar di DPKPP, walaupun mereka ada set plan, kan set plan yang dibikin oleh pengembang sendiri. Nah, secara otomatis posisi set plan itu tak anggap gugur kalau pada saat penjualan set plan-nya tidak diberitahukan kepada pemerintahan kota. Dan di dalam set plan itu sebenarnya sudah mengikat. Tidak mungkin set plan itu bisa dirubah sendiri oleh pengembang kalau posisinya set plan itu sudah ditetapkan. Nah, ada di dalam perda kita terkait dengan set plan itu, ketika sudah ditetapkan apabila ada perubahan set plan maka harus ada persetujuan minimal, kalau nggak salah 75% dari masyarakat atau warga yang telah menempati di wilayah itu. Tinggal kami menunggu berkas-berkas yang bisa mendukung terkait dengan rencana dengar pendapat antara yang kompeten di wilayah tersebut. Kalau memang sampai saat ini belum ada pengaduan secara resmi, kami tadi kan menerima karena kehadiran warga Kota Surabaya, mereka hadir berbondong-bondong ke Komisi C, maka kami terima karena ini rumah rakyat. Kami bagian dari perwakilan dari warga Kota Surabaya.